kasih Heni. Ya, Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, saya ingin wawancara sedikit. Monggo ya. Ini mengenai perjalanannya Bu Heni selama jadi kepala sekolah. Sudah jadi kepala sekolah berapa lama? Sudah 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 10 tahun 3 bulan, berarti dari tahun 2013. Banyak pengalaman nih Bu. ya, banyak. Tentu kan banyak pengalaman dari yang 10 tahun itu, Ya, bukan waktu yang ya, singkat gitu. Ini saya mau minta bagi ilmu tentang Ibu selama jadi kepala sekolah. Itu tentu pasti punya berbagai macam masalah, dengan banyak masalah. Nah, kalau misalnya Ibu itu ketemu sama masalah-masalah yang notabene ini termasuk etika moral atau tujuan moral atau etika, itu seperti apa Bu mengidentifikasinya? Contoh konkretnya Ini misalnya sekarang ini kan ada kurikulumnya baru, kurikulumnya kan baru, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13. Kalau di sekolah ini apakah semuanya masih 13? Oh iya. Di sini untuk yang kelas 1 4 kurikulum Merdeka, untuk kelas 2 3 5 6 kurikulum. Nah, seperti ini kan akan berbeda gitu kan Bu. Nah, kalau saya lihat di SMK itu kan jamnya juga berbeda. Mapanya juga berbeda seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sama-sama ini kan namanya wali murid pasti pengennya ini kan udah enak ini aja, nah seperti itu. Nah, pasti Ibu punya kiat-kiat sendiri menghadapi dua kurikulum yang berbeda di satu sekolah, sementara mungkin Bapak Ibu gurunya juga belum tahu banyak tentang IKN seperti itu. Ya. Jadi begini, terkait dengan kurikulum ya, ini memang masalah juga bagi sekolah kami karena apa? Di satu sisi kurikulum Merdeka harus berjalan, kemudian di lain sisi kurikulum 13 juga harus berjalan. Nah, untuk mensikapi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, itu biasanya di awal tahun pelajaran itu kita menentukan atau mengumpulkan wali murid ya, ini karena sebagai pasti di tahun awal pelajaran itu kan banyak program-program yang harus diketahui oleh orang tua. Nah, berfokus pada ini dulu, pada kurikulum ini. Kita sosialisasikan kepada orang tua. Nah, kita tunjukkan bahwa mulai dari proses belajarnya sampai dengan jam belajar siswa itu kita tunjukkan, kita tahukan pada orang tua. Nah, tentu saja dengan hasil sosialisasi itu juga harus orang tua ini paham kalau yang namanya kurikulum itu kan pedoman sekolah, dan itu karena pedoman harus dilaksanakan. Ya harus ini karena ini kan pedoman kan, kurikulum kan pedoman. Nah, mungkin juga karena lokasi atau SDM wali murid ya di SD kami ini bisa dibilang sudah maju lah ya, sehingga untuk memahami itu tidak sulit, sudah bisa menerima, bisa menerima. Yang penting komunikasi ya, kayaknya di sini yang kita butuhkan, komunikasi dengan orang tua. Kita tunjukkan pedoman kurikulum yang kita pakai ini, berarti kebijakan sekolah juga harus seperti ini, karena kalau sudah namanya pedoman kan kita tidak boleh ini menyeberang daripada pedoman itu. Nah, itu dari sisi orang tua. Dari sisi guru pun juga sudah paham tentunya, karena kan juga mereka ada yang sudah mengikuti pelatihan, mengikuti workshop terkait dengan KM kan itu yang itu. Nah, sehingga bagaimana menyesuaikan tentunya di alokasi belajar siswa beda ya. Iya. Nah, ini kan pasti pulangnya kan beda gitu ya. Kan ya. Ada yang kurikulum selisihnya kalau kami cermati itu 30 menit untuk yang kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Itu per hari 30 menit. Ya lebih
lebih lama yang kurikulum 13, kurikulum merdeka. Berarti setiap harinya itu anak yang kurikulum merdeka pulangnya lebih lama 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, jadi ini kalau kurikulum 13 jam 12 ini sudah pulang anak-anak. Nah, tapi untuk yang kurikulum merdeka nanti setengah 1 pulangnya. Tapi kan untuk yang kelas 4 ini sementara. Kalau kelas 1 kan dari jam 10-11 itu pulangnya. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi gurunya ya, karena ya kebetulan guru kami ini bisa dikatakan SDM-nya sudah bagus ya, sudah menyadari tugas dan kewajibannya, karena mereka juga ya itu tadi mengikuti terus perkembangan yang terjadi, dinamika pendidikan khususnya kurikulum ini mereka sudah mengikuti, paham dengan tugas dan kewajibannya, sehingga kalau guru saya tidak ada permasalahan, walaupun untuk misalnya ya guru K13 pulangnya nanti tidak sama dengan kurikulum merdeka, tidak sama, tetapi toh jam bekerja mereka juga sama, sehingga tidak ada di sini yang katakan guru yang K13 pulang dulu, kemudian guru yang merdeka nanti pulangnya belakang. Karena untuk guru ya, kalau guru ini kita pedoman pada jam bekerja, jam bekerja itu. Nah, waktu-waktu yang kosong bagi mereka yang harus menunggu jam bekerjanya mereka gunakan untuk pengerjaan administrasi itu, sehingga kami kira tidak ada ya dibilang masalah ada, tapi sudah kami antisipasi seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah yang kira-kira itu tuh diantisipasi, cari ini dasarnya dulu seperti itu. Nanti harus bagaimana? Terus disosialisasikan. Yang penting disosialisasikan. Disosialisasikan. Kan begitu. Jadi kita komunikasikan lah. Kalau sudah dikomunikasikan kan tidak terjadi hal yang kita khawatirkan, saya kira. Kalaupun toh misalnya mereka khawatirkan ketika disosialisasikan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Sambil jalan itu kan pasti ada tantangannya sendiri loh Bu. Misalnya, oh ternyata kok seperti ini, saya kok seperti itu. Nah itu kalau misalnya ada yang tidak nyambung atau bagaimana, misalnya ada yang nggak sesuai dengan harapan lah. Ini dari sisi orang tua apa dari sisi guru? Ya mungkin dari sisi orang tua atau dari sisi guru. Misalkan ada wali murid lah, ya ibu kenapa nggak disamain aja yang K13, kan selisihnya cuma setengah jam, nah gitu kan, setengah jam kok gak dipulangkan sama mendapatkan tambahan pelajaran kan juga bagus, nah seperti itu. Kalau itu ya kita kan kembali ke saat sosialisasi ya. Di saat sosialisasi kita ini kan memberikan kesempatan pada orang tua untuk bertanya, untuk bertanya ya. Nah sehingga kalau misalnya saja kalau ada pertanyaan seperti itu bisa saja ditanyakan ketika sosialisasi, sehingga selesai sosialisasi mestinya tidak ada pertanyaan. Tapi saya selaku kepala sekolah tetap memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada orang tua. Misalnya datang atau gimana? Misalnya ada sesuatu hal yang misalnya ingin misalnya saja ada sesuatunya yang ingin disampaikan sekolah ketika mereka selesai kok tidak tersampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah terkait kurikulum misalnya kok dia tidak sesuai dengan itu, maka sekolah dalam hal ini kepala sekolah siap untuk menerima masukan. Nah itu ya berarti secara berkala tetap ada komunikasi dengan wali murid gitu ya, untuk misalnya ada pantauan juga sebenarnya kan kita memantau terus kan ya, memantau terus. Intinya sekolah itu membuka diri lah, seandainya ada keluhan, ada misalnya ketidaknyamanan pada anaknya ya, itu kami siap untuk berkomunikasi, memberikan informasi kepada mereka. Jadi meminimalisirnya dengan komunikasi dengan mereka untuk kita sama-sama cari jalan keluar sesuai dengan aturannya, atau enggak? Iya betul. Tapi kalau seperti ini jadi kepala sekolah ya memang ribet nih Bu. Ketemunya dengan banyak orang dengan banyak pemikiran katanya. Satu orang tanya begini, satu orang begini kan enggak. Iya betul.
Nah, Bu, ini saya tanya saja ini tipsnya jenengan dari jenengan kalau misalnya jadi kepala sekolah dengan apa guru yang banyak dengan kepala yang banyak keinginan yang banyak. Nah, yang kata itu berubah Bu. Menyikapi itu ya. Guru ya kalau misalnya dengan pertemanan gitu loh. Iya. Kalau saya lebih kepada kekeluargaan. Jadi berarti personalnya. Jadi saya lebih kepada hubungan kekeluargaan. Jadi tidak harus saya ini harus semuanya harus formal misalnya. Tidak. Semuanya harus sesuai dengan aturan. Kalau memang namanya juga orang banyak, kalau aturan itu memang benar, tergantung kan nanti kepala sekolahnya mengkomunikasikannya itu tadi ya, mengkomunikasikan. Jadi lebih baik saya selaku kepala sekolah mengedepankan memanusiakan manusia, mungkin bahasanya saya memanusiakan manusia, karena pada akhirnya manusia itu kan ya naik turun ya, kadang ini ya. Ketika naik turunnya itu, maka saya harus bagaimana ini yang harus saya pelajari kan, yang harus saya ikuti. Namun dengan berjalannya waktu lama kelamaan itu ada semacam kalau kepala sekolah ya seperti ini wong ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi sudah 10 tahun lebih. 10 tahun. Ya, ini secara insting saja kepala sekolah itu yang saya rasakan begitu ya. Jadi insting saja. Karakteristik guru saya ini begini, berarti saya harus begini. Gitu. Jadi lebih gitu ya. Instingnya juga harus main gitu. Harus main saya kira. Jadi kita harus pandai, peka. Harus itu peka juga ya. Sama halnya guru itu kan harus tahu karakteristik anak-anak. Hanya gimana sehingga ketika ada masalah dia bisa anak itu dia bisa kan menangani dengan baik. Tidak terkecuali kepala sekolah juga seperti itu. Jadi saya kira lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya mau kebijakan untuk Bapak Ibu guru, kalau kita bisa mengenal mereka, tentu kita akan lebih mudah memberikan masukan atau bikin kebijakan, mereka juga akan mudah menerima gitu ya. Nah ini catatan saja. Saya ini di SD Mojokerto 1 ini sudah pasnya 8 tahun 7 bulan. 8 tahun 7 bulan. Sebelumnya saya di SD Sekaran 1 dengan jumlah personil di sini semuanya 24 ya. Lebih banyak di sini ya? Oh ya jelas. Berarti dengan peserta didik ya. Dengan peserta didik 300. Nah itu. Namun dalam perjalanan saya selama yang sekian tadi saya tunjukkan dengan ini yang saya sampaikan tadi, istilahnya bisa dikatakan dengan model kepemimpinan saya seperti itulah yang saya sampaikan tadi dengan model cara saya sebagai saya memperlakukan mereka. Alhamdulillah dari tahun yang berangkat ke tahun yang ke-9 ini katakan masalah yang luar biasa itu alhamdulillah ya mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun masalah-masalah yang kecil itu biasa. Ya tapi ya itu tadi tergantung dari strategi yang kita menyelesaikannya seperti mengantisipasinya seperti apa. Ya betul. Ada banyak pertimbangannya seperti ini. Yang penting komunikasi. Jadi prinsip saya dalam memimpin suatu lembaga itu yang paling penting bagi saya adalah komunikasi. Komunikasi itu penting. Ya nggak sama guru ya sama wali murid gitu. Wali murid iya dengan masyarakat iya. Saya kira itu ya komunikasi. Itu jadi karena kalau seperti kita ini tidak mungkin akan kepala sekolah akan bekerja sendiri kan ya untuk memajukan sekolah yang seperti ini. Tidak mungkin kepala sekolah akan bekerja sendiri mikir-mikir sendiri. Maka saya selalu melibatkan guru saya, staf saya gitu. Jadi saya selalu istilahnya memberikan kesempatan untuk semua warga sekolah untuk memberikan ekspresinya kepada sekolahnya apa ya mikir menampung semua potensi yang ada di setiap guru gitu ya. Apalagi guru sekarang menurut saya itu SDM-nya lebih tinggi, dia lebih berpikirnya itu lebih
tinggi lah, istilahnya begitu. Jadi bisa dikatakan model kepemimpinan saya ini lebih mengedepankan ke ini tadi, kekeluargaan. Terima kasih Bu, ilmu banget ini. Berarti setiap kasus kalau ada apa itu yang penting ada Komunikasi, yang penting komunikasi. Iya, matur nuwun, terima kasih. Kiranya hanya itu saja Bu. Iya, Nanti kalau ada sama-sama. kurangnya saya tak kasih lagi. Oh iya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke.